selamat siang teman-teman. Well, kita masuk lagi di kelas Bu Wenti Krisna, di channel Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis ya. Kalau kemarin bab 1, bab 2 udah selesai. Bab 2 kita bicarakan yang namanya komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau sekarang kita akan berbicara terkait di bab 3, yaitu penulisan komunikasi bisnis. Yaps, benar sekali. Dalam komunikasi nggak hanya bicara, nggak hanya isyarat, simbol, dan yang lain sebagainya, verbal non-verbal tadi itu, tapi juga komunikasi tulis. Kalau kalian baca di bukunya Bapak Suatno, ini ya, di halaman yang ke-56 itu udah jelas banget apa sih tujuan kita, kenapa sih kita tuh juga harus belajar penulisan komunikasi bisnis. Kenapa? Nggak hanya cukupkah kita itu belajar bicara, yaitu verbal dan non-verbal? Oh, tentu tidak. Kita harus juga tetap belajar yang namanya penulisan dalam komunikasi bisnis. Tujuan dan prinsip penulisan bisnis yaitu komunikasi tertulis sangat dibutuhkan dalam kegiatan bisnis, mengingat kemampuan retensi daya ingat manusia cenderung terbatas. Nggak semua orang itu mempunyai memori yang kayak teknologi zaman sekarang ya, sekian giga, sekian tera gitu ya. Jadi manusia juga mempunyai keterbatasan dalam mengingatnya, maka diperlukanlah komunikasi dalam penulisan. Filing ya, biasanya kita sebutnya dengan nge-file gitu ya, ditaruh di filenya. Nah, penulisan bisnis memiliki sederet fungsi dan manfaat. Selain memiliki fungsi dasar sebagai sarana untuk memberi informasi, to inform, mempersuasi, to persuade, dan menghibur atau to entertain. Penulisan bisnis juga dapat digunakan untuk membangun kredibilitas, to establish credibility, serta menyampaikan atau menyebarkan niat baik, to convey goodwill. Jadi yang dimaksud dengan yang paling penting itu di sini sudah disampaikan, yaitu adalah penulisan bisnis juga dapat digunakan untuk membangun kredibilitas. Teman-teman, ketika kalian mempunyai perjanjian dengan klien, kontrak kerja dengan klien, kalau kalian cuma sebatas lisan ya, verbal dan non-verbal, tapi kalian tidak ada tulis, komunikasi tertulis atau penulisan, itu juga akan bisa mempengaruhi kredibilitas kalian dalam melakukan kontrak kerja dengan orang, tapi nggak ada tertulisnya. Ya gimana bisa dipercaya, nggak kredibel. Nah, itu pentingnya komunikasi penulisan dalam bisnis, penulisan komunikasi dalam bisnis. Nah, di sini secara lebih spesifik Vikram Bisen dan Priya menyebutkan beberapa tujuan penulisan pesan bisnis menurut Vikram Bisen dan Priya ya, di bukunya Pak Suatno ini. Yang pertama adalah future reference, referensi masa depan. Faktor keterbatasan pikiran manusia dan daya retensinya yang lemah membuat kita harus menyimpan pesan dalam bentuk tulisan. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, ketika kita cuman janjian, kontrak kerja cuman sebatas lisan gitu ya, cuman sebatas gestur tubuh, that's itu nggak bisa. Jadi kalian harus ada yang namanya tulisan dan disimpan dan di file untuk kebutuhan di selanjutnya, seperti itu. Nah, avoiding mistake, menghindari kesalahan. Ini menghindari kesalahan dan legal requirements ini kayak satu kesatuan ya. Jadi kalau umpamanya kalian itu udah mempunyai kontrak kerja ya, tapi kalian tidak ada tulisnya, itu karena nggak kuat dalam hukum. Tapi kalau kalian mempunyai kontrak kerja dan itu ada komunikasi tertulisnya, penulisan ini itu akan lebih kuat hukumnya, mulai dari materai dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Itu jelas. Yang keempat adalah wide access, akses luas. Saat ini proses komunikasi berlangsung dengan sangat cepat melalui berbagai media yang canggih. Oleh karena itu komunikasi tertulis pun turut mendapatkan akses yang luas. Jadi begini, kalau di perusahaan kan kalian mempunyai yang namanya websitenya. Jadi umpamanya kalian nulis yang namanya visi, misi, dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibaca oleh seluruh masyarakat ataupun audiens. Nah, itu bisa membuat akses audiensnya atau kita pun ini bisa berkomunikasi secara luas. Gak hanya web ya, sekarang ya ada Instagram atau sosial media dan lain sebagainya.
Effective decision yang selanjutnya kelima, effective decision making, pengambilan keputusan yang efektif. Setiap organisasi atau perusahaan biasanya masih membutuhkan dokumen lama untuk membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini tentunya akan menjadi lebih mudah jika catatan sebelumnya masih tersedia secara tertulis. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau umpamanya ya, ini kalau umpamanya kalian tuh membuat perjanjian baru, kan akan dilihat tuh perjanjian yang lama seperti apa. Mengacu kepada perjanjian yang lama itu seperti ini, kalau mau ditambahi ya silahkan. Paham ya dari sini ya? Jelas banget ya. Jadi effective decision making, data ini, file ini atau perjanjian yang lama ini akan berguna untuk perjanjian yang selanjutnya. Baik, itu yang tujuan menurut Vikram dan Priya, lebih spesifiknya seperti itu. Kita masuk lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai modal pengetahuan knowledge capital, berikut prinsip penulisan efektif yang perlu diketahui oleh para penulis. Yang pertama adalah unity atau kesatuan. Kesatuan dalam penulisan adalah menghimpun semua kata menjadi satu kesatuan, pesan yang utuh dan dapat dipahami. Dalam hal ini ada 3 tingkatan prinsip kesatuan, yaitu semua kalimat harus disatukan, semua paragraf harus disatukan, dan totalitas pesan harus disatukan. Kalau kalian lihat membuat makalah, ada yang namanya bab 1, bab 2, bab 3. Di bab 1 itulah terdiri dari beberapa macam kata dan membentuk sebuah alinea dan membentuk sebuah paragraf. Itu yang namanya satu kesatuan. Pesannya bisa nyampe. Oh, di latar belakang itu ngomongin ini. Oh, pada opening ini dia mengatakan seperti ini di tertulisnya. Jelas, itu namanya satu kesatuan. Ada alinea, ada paragraf, dari macam-macam kata atau pesan itu tersampaikan dalam sebuah paragraf yang sudah tersusun dengan rapi. Yang kedua adalah coherence atau koherensi. Untuk mencapai kejelasan, clarity, dan komunikasi tertulis dalam komunikasi tertulis, prinsip koherensi harus diikutsertakan. Ada 2 aspek penting dari koherensi, yaitu hubungan relation dan kejelasan. Prinsip koherensi ini berlaku untuk kalimat, paragraf, dan pesan secara keseluruhan. Teman-teman, kalau kita lihat di KBBI itu adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lainnya. Coherence ya, itu artinya tersusun selaras gitu ya, antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Jadi nanti kalau umpamanya kalian tuh membuat skripsi umpamanya itu harus ada yang namanya bridging, yang menjembatani juga biar selaras ya, kata-kata yang menjembatani. Maka dari itu, selain itu, nah itu akan tersusun rapi, coherence, selaras penulisannya. Jangan habis ngomong apa kalian ngomong apa. Nah, itu yang tidak selaras. Paham ya, koherensi. Yang ketiga adalah avoid jargon, menghindari jargon. Sebisa mungkin penulis sebaiknya menghindari jargon. Jargon adalah bahasa yang khusus untuk sains, perdagangan, teknologi, atau profesi. Dalam konteks bahasa yang lebih khusus, jargon boleh saja dimasukkan. Hal yang paling penting adalah kata-kata yang digunakan harus jelas bagi orang lain. Jargon ini adalah kata-kata yang biasanya khas dari masing-masing daerahnya. Tidak boleh kalian tulis di penulisan formal, komunikasi formal ya. Ya kalau umpamanya kalian cuman untuk surat menyurat dengan teman kalian, pacar kalian, mungkin akan banyak jargon di situ. Kalau mau tahu jargon apa lagi, silakan searching di internet kalian, cari tuh yang sebanyak-banyaknya ya. Kalau umpamanya di penulisan ini, menurut buku Bapak ini, prinsip-prinsip penulisan dalam komunikasi bisnis, hindari namanya jargon ya. Itu bahasa kata-kata yang ada di masing-masing daerah dan itu biasanya susah untuk dimengerti oleh orang-orang di daerah yang lainnya. Paham ya? Paham lah, masa enggak? Oke. Yang selanjutnya adalah akurasi. Subjek tulisan harus benar-benar akurat. Subjek tulisan harus benar dan akurat. Selain itu, cara pengiriman pesan juga mesti benar. Akurasi dalam penulisan dapat dicapai dengan memeriksa dan menyunting tulisan secara cermat. Disunting lagi, dicek lagi namanya. Jangan ada tipu lagi atau ada bahasa yang tidak baku, ada bahasa yang ada jargonnya, kalimat-kalimat yang susah dimengerti. Ya, kalau sekarang itu biasanya adalah tipunya kayak gitu ya. Diteliti lagi, didetailkan lagi. Oke, akurat. Brevity, keringkasan. Tulisan sebaiknya dibuat dengan singkat dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh banyak orang. Komunikasi bisnis umumnya ditulis secara ringkas dan langsung. Keringkasan tidak hanya berguna untuk menghemat waktu, tetapi juga menghindari kerumitan dalam proses menulis. Jelas banget ya, jangan terlalu beribet, to the point, tapi dengan bahasa dan paragraf-paragraf yang bagus. That's pointnya.
Itu saja, kita separuh dulu aja ya. Nanti yang selanjutnya akan Bu Wen jelasin lagi. Thank you, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.